Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fika Furinarata dari kelas Ekonomi Syariah 3 semester 4 dengan NIM 204 Di sini saya akan presentasi untuk memenuhi tugas ujian di tengah semester dari Ekonomi Industri. Nah, yang pertama saya akan membahas terkait dengan teori-teori apa saja sih yang ada di dalam perusahaan dan apa itu teori perusahaan. Nah, teori perusahaan itu adalah sebuah cabang manajemen yang memperhatikan atau hanya berfokus kepada sifat korporasi daripada sifat pasar. Nah, teori ini menggabungkan antara psikologi, sosiologi, dan teori permainan yang berfokus pada pengurangan biaya transaksi. Nah, teori perusahaan ini berkaitan dengan semua perilaku perusahaan yang ada di dalam pasar. Dan esensi dari teori perusahaan ini adalah bagaimana perusahaan menetapkan alokasi barang yang diproduksi dan pada tingkat harga berapa barang itu dijual, seperti itu. Selanjutnya, menurut Kantaralis 2007 di dalam bukunya yang berjudul Theories of Firm menyatakan terdapat 4 teori utama yang berpengaruh pada perusahaan. Nah, yang pertama itu ada teori neoklasik. Nah, teori neoklasik ini merupakan teori yang memusatkan pada tiga faktor utama yang sangat berpengaruh pada pertumbuhan perusahaan. Yang pertama itu ada modal, terus yang kedua tenaga kerja, terus yang ketiganya itu adalah perkembangan teknologi. Nah, jadi modal, tenaga kerja, dan perkembangan teknologi ini sangat penting dan sangat berpengaruh pada pertumbuhan di dalam perusahaan. Nah, teori ini meyakini bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Nah, di dalam teori ini dijelaskan bahwa jika tenaga kerja perusahaan itu meningkat, maka hasil per kapita dari perusahaan itu juga meningkat, seperti itu. Selanjutnya ada juga yang namanya teori biaya transaksi. Nah, pokok utama dari teori ini adalah bagaimana cara perusahaan agar seefisien mungkin dapat menghasilkan suatu biaya yang murah, seperti itu. Jadi, bagaimana biaya transaksi dapat dilakukan dengan seefisien mungkin dengan biaya yang murah. Itu yang namanya teori biaya transaksi. Nah, selanjutnya teori principal agens. Nah, teori agensi ini menyatakan bahwa apabila terdapat pemisahan antara pemilik sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen yang menjalankan perusahaan, namun muncul sebuah permasalahan agensi karena masing-masing dari mereka itu akan selalu berusaha untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya. Maka dari itu muncullah sebuah teori prinsipal agen untuk meminimalisir sebuah permasalahan tersebut. Selanjutnya, teori evolusi perusahaan. Nah, teori evolusi perusahaan ini berpandangan bahwa kelangsungan hidup perusahaan itu merupakan sebuah proses evolusi. Nah, karena informasi yang terbatas dan rasionalitas yang terbatas juga, perusahaan tidak dapat dengan sengaja untuk memilih strategi dan menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Nah, itu adalah teori-teori yang dikemukakan oleh Kantaralis di dalam bukunya. Nah, Lipzin itu juga memiliki sebuah teori-teori industri. Beberapa di antaranya itu ada juga yang namanya teori neoklasik. Nah, sama dengan teori Kantaralis tadi, namun itu terdapat sebuah asumsi yang berbeda antara Kantaralis sama Lipzin ini terkait dengan teori neoklasik ini. Nah, asumsi dari Lipzin itu merupakan perusahaan itu adalah sekumpulan elemen-elemen individu yang rasional dan perusahaan itu dijadikan sebuah tempat untuk
pengalokasian sumber daya, dan perorganisasian proses produksi dalam mencapai sebuah kepuasan dari para konsumennya. Dan di dalam teori ini juga berfokus pada maksimisasi profit. Nah, teori ini menggunakan fungsi permintaan dan produksi yang bersifat imanager, namun logis, serta membangun prinsip maksimasi profit, di mana profit ini akan mencapai tingkat maksimum apabila ketika pendapatan marginal itu sama dengan biaya transaksi marginal, seperti itu. Terus yang kedua ini ada yang namanya juga teori manajerial, yang dimana teori ini yaitu memaksimalkan penjualan dan memaksimalkan pertumbuhan dan memaksimalkan utilitas manajer. Nah, terus yang ketiga juga ada yang namanya teori perilaku perusahaan. Teori perilaku perusahaan ini adalah teori tentang bagaimana perusahaan itu berperilaku ketika membuat keputusan berdasarkan pengamatan dari kinerja perusahaan tersebut. Dan pengambilan keputusan itu juga terdiri dari departemen dan individu yang mengambil keputusan secara mandiri atau bersama-sama, tetapi sesuai dengan posisi masing-masing. Seperti contohnya itu di dalam organisasi. Di dalam organisasi kan itu ada yang namanya divisi-divisi. Nah, pengambilan keputusan atau musyawarah itu dilakukan di dalam per divisi itu, di dalam sekelompok yang terdapat dalam organisasi itu. Sama halnya dengan perusahaan. Keputusan itu dilakukan secara menurut posisi masing-masing. Jadi di dalam perusahaan itu juga ada yang namanya seperti divisi-divisi tersebut. Namun dijadikan pengambilan keputusan itu dilakukan dalam sekelompok dan sesuai posisi masing-masing, seperti itu. Terus ada juga yang namanya teori strategik. Nah, teori strategik ini merupakan sebuah tindakan yang dilakukan atas dasar perusahaan untuk mencapai sebuah tujuan dari perusahaan tersebut atau target dari perusahaan tersebut. Selanjutnya ada juga teori perusahaan yang berbasis pengetahuan. Nah, di dalam teori ini dijelaskan bahwa konsep manajemen pembelajaran organisasi yang menyediakan perusahaan dengan strategi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Nah, maksudnya di sini itu bahwa di dalam teori ini kita itu harus terus mempelajari terkait hal apa saja yang memungkinkan kita untuk mencapai perkembangan yang lebih baik untuk kedepannya, untuk perusahaan kedepannya. Jadi kita itu harus belajar dalam mencapai apa yang kita inginkan kedepannya. Nah, setelah tadi saya menjelaskan terkait dengan teori-teori perusahaan, kali ini saya akan membahas tentang teori perusahaan. Jadi beda ya antara teori-teori perusahaan dengan teori perusahaan itu berbeda. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa menurut Salvotter 2004 itu perusahaan merupakan sebuah organisasi yang mengkombinasikan dan mengorganisasikan sumber daya untuk keperluan barang dan jasa penjualan. Nah, sedangkan menurut Bartwell 2010 yaitu perusahaan merupakan sebuah organisasi milik seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang terlibat dalam berbagai bentuk aktivitas produktif maupun aktivitas lain yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, selanjutnya menurut Rales 2007, perusahaan itu adalah suatu mesin untuk memuaskan kebutuhan manusia atau masyarakat, di mana perusahaan memperoleh pendapatan dari masyarakat yang selanjutnya didistribusikan kepada pemilik perusahaan, pekerja, pemasok, dan penyediaan barang publik. Nah,
Kalau nah, terus selanjutnya stakeholders. Nah, stakeholders yaitu pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam operasional perusahaan. Nah, stakeholders ini terdiri dari para pemegang saham atau pemilik, manajemen atau pemasok dan pelanggan. Terus selain itu di dalam perusahaan kita itu pastinya setiap perusahaan memiliki yang namanya tujuan dari perusahaan. Tujuan umum dari perusahaan itu adalah maksimisasi laba. Terus yang kedua juga memaksimisasi penjualan, memaksimisasi pertumbuhan, memaksimisasi nilai perusahaan dan motivasi manajerial. Di poin pertama yaitu ada yang namanya memaksimisasi laba. Nah, kenapa itu termasuk di dalam tujuan utama perusahaan? Karena laba itu memiliki peran penting di dalam hasil dari perusahaan. Karena laba itu berfungsi sebagai sinyal yang bernilai bahwa keluaran perusahaan atau industri itu harus ditingkatkan. Jadi dari laba itu kita dapat menilai, oh sekarang lagi turun nih pendapatannya, jadi kita tingkatkan lagi gitu. Dan laba itu juga memberikan sinyal untuk ekspansi dan masuknya. Laba itu juga memainkan peran kritis baik dalam memberikan intensif bagi inovasi dan efisiensi produksi maupun dalam mengalokasikan sumber daya yang langka. Seperti itu. Baik, karena presentasi saya sudah di bagian akhir, sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu dosen terlebih dahulu, yakni pertanyaannya yaitu, apakah model neoklasik perusahaan cukup memadai sebagai suatu dasar untuk menganalisis pembuatan keputusan perusahaan? Nah, jadi menurut saya model neoklasik yaitu apakah sudah cukup sebagai dasar untuk menganalisis pengambilan keputusan? Menurut saya sudah cukup, karena di dalam neoklasik sendiri itu sudah berfokus pada modal, tenaga kerja, dan perkembangan teknologi, yang dimana modal itu akan dibahas di dalam modal itu akan dimusyawarahkan di dalam perusahaan, serta teknologi serta tenaga kerjanya itu bagaimana sih kinerja dari karyawan kita pada saat ini. Nah, itu bisa menjadikan review. Nah, terus perkembangan teknologi juga antara modal, tenaga kerja, dan perkembangan teknologi itu sudah mencakup buat perkembangan perusahaan selanjutnya bagaimana, seperti itu. Jadi menurut saya neoklasik itu sudah cukup untuk menjadi dasar buat menganalisa hal-hal terkait dengan perkembangan perusahaan selanjutnya, seperti itu. Dan terkait dengan presentasi yang sudah saya bahas tadi, yakni dua materi, yaitu teori perusahaan dan teori perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori perusahaan itu sangat penting bagi perkembangan perusahaan selanjutnya. Selain untuk memaksimalkan nilai-nilai yang ingin dicapai, yang diharapkan perusahaan, teori perusahaan ini juga dapat dijadikan sebagai review untuk perusahaan, bagaimana cara kita untuk strategi dari perusahaan untuk mengembangkan perusahaan lebih baik lagi, untuk memajukan perusahaan lebih baik lagi, untuk mencapai target perusahaan, untuk mencapai tujuan dari perusahaan itu. Nah, harapan saya dari presentasi saya kali ini, semoga di dalam presentasi saya ini dapat menambah wawasan bagi orang-orang lain untuk belajar terkait dengan dua materi tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.